warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Dolapo, jurusan Teknik Informatika. Pada saat ini kami akan melakukan pendemonstrasian aplikasi pendataan alumni mahasiswa teknik. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, di mana ada saudari Putri Aisyah Nitung dengan stambuk F551-20053. Ada saya sendiri, Tafani Natalia, dengan stambuk F551-20070, dan ada saudara Muhammad Fahmi dengan stambuk F551-20077. Juga ada saudara Ahmad Hidayatullah dengan stambuk F551-20079. Nah, aplikasi pendataan alumni mahasiswa teknik ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Application Programming Interface. Nah, pada pengimplementasian aplikasi ini menggunakan desain pattern. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pendemonstrasian aplikasi pendataan alumni mahasiswa teknik. Pada teman saya dipersilakan untuk melakukan pendemonstrasian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatullah dan kali ini saya akan menjelaskan program alumni. Jadi pada program alumni ini merupakan sebuah proses penginputan dan pengiriman data ke dalam table. Nah, untuk melakukan proses itu dibuat public class alumni, lalu dibuat tipe-tipe data yang dimana tipe-tipe datanya itu sesuai pada table tersebut supaya data-data dapat terkirim ke dalam table. Nah, proses penginputan dan pengiriman data ke table pula digunakan function get dan set. Nah, get ini dimana mengambil sebuah data yang telah diinput dari sebuah program, yang dimana pada dalam function get itu terdapat function return, yang dimana proses mengeluarkan hasil input dari sebuah tipe data lalu akan diambil data tersebut. Nah, untuk pengiriman data ke dalam table itu digunakan function set, yang dimana function set ini di dalamnya terdapat sebuah tipe data dengan value, di mana tipe data itu sebagai value atau sebuah data agar dapat dikirimkan lagi ke dalam table. Begitu pula pada tipe data-datanya. Nah, dan juga pada program ini terdapat 3 table yang akan digunakan. Sebelumnya itu menggunakan 1 table, yang kali ini digunakan 3 table. Table mahasiswa, table yang dimana terdapat table mahasiswa, table skripsi, dan table IPK. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan pada tabel mahasiswa, tabel skripsi, dan juga tabel IPK. Namun sebelum itu, pada program yang telah dibuat sebelumnya pada kelas alumni Daud pada sistem code itu, tabel mahasiswa, tabel skripsi, dan juga tabel IPK masih dalam satu tergabung antara tabel mahasiswa, tabel skripsi, dan tabel IPK sendiri. Nah, akan tetapi pada program ini yang telah dibuat ini, kali ini setiap tabel, baik itu tabel mahasiswa maupun tabel skripsi dan juga tabel IPK, itu dituju pada setiap tabel-tabelnya itu dibuatkan CRUD tersendiri, atau tabel-tabelnya itu terpisah. Kemudian lanjut pada tabel mahasiswa.
Yang dimana pertama itu kita melakukan pengkoneksian database. Selanjutnya yaitu load data mahasiswa, kemudian scroll insert data mahasiswa. Selanjutnya melakukan update data mahasiswa atau di sini kita dapat mengubah data mahasiswa. Selanjutnya delete data mahasiswa. Kemudian lanjut pada tabel skripsi, di mana pada tabel skripsi tidak jauh berbeda dari tabel mahasiswa. Ada di mana pada tabel skripsi ada kita melakukan pengkoneksian database, loading data skripsi, selanjutnya insert data skripsi, kemudian update data skripsi, dan juga delete data skripsi. Selanjutnya ke tabel IPK. Dan pada tabel IPK tersendiri masih sama juga seperti tabel mahasiswa dan tabel skripsi, di mana kita melakukan pengkoneksian database, kemudian loading data IPK, insert data IPK, update data IPK, dan juga delete data IPK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan yaitu program hitung. Nah, di mana ini program hitung ini merupakan proses menghitung nilai rata-rata nilai keseluruhan IPK dari semester 1 sampai semester 7. Nah, bisa dilihat prosesnya yaitu digunakan tipe data single tambah, yang dimana terdapat single IPK 1 sampai single IPK 7. Nah, nanti di situ akan diinput nilai-nilai IPK dari semester 1 sampai semester 7, lalu akan diproses di return pengeluaran nilai, yang dimana nilai IPK 1 sampai IPK 7 akan dihitung keseluruhan, lalu akan dibagi dengan 7. Ya, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pada kelas search data. Nah, di sini kurang lebih sama dengan kelas-kelas sebelumnya. Di sini terdapat pengkoneksian database untuk menghubungkan database dengan project. Selanjutnya masuk ke fungsi utamanya, itu search data mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan list string untuk memanggil data dari database untuk ditampilkan pada form public. Di sini dengan query SQL-nya select name, jadi yang kita tampilkan itu hanya field-field tertentu yang ingin kita tampilkan pada form public search data. Kemudian kita menggunakan try and catch. Nah, di sini try and catch ini user data.add reader get string itu untuk memanggil data dari masing-masing field yang sudah kita deklarasikan. Jadi user data memanggil data name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian search data skripsi. Nah, di sini kami buat kita deklarasikan ada 3, karena pada form yang kita buat itu ada beberapa data dari tabel lain yang ada dalam database kita panggil, sehingga kita buat fungsi get user data itu terpisah berdasarkan tabelnya. Jadi sebelumnya tadi itu get data dari tabel mahasiswa, dan sekarang ini get data dari tabel skripsi. Nah, pada tabel skripsi kita yang ingin tampilkan itu bisa kita lihat pada query SQL-nya, select judul skripsi, pembimbing, tahun wisuda, dan nomor telepon. Di mana data tersebut kita panggil berdasarkan
NIM yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, di sini juga kita gunakan try and catch sama seperti get user data mahasiswa tadi. Dan yang terakhir ada search data IPK atau data nilai. Nah, di sini yang kami panggil hanya total IPK dari tabel IPK atau tabel nilai. Jadi yang kita tampilkan hanya total IPK. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai program interface root dan interface public. Jadi program kedua interface ini, pada interface root ini yang dimana berfungsi untuk memudahkan dalam memanggil fungsi CRUD di setiap tabel. Nah, untuk dapat melakukan pemanggilan fungsi CRUD secara keseluruhan, maka dibuat public interface. Nah, dan di dalamnya itu terdapat sebuah function untuk dapat memanggil program CRUD dari program CRUD secara keseluruhan. Begitu pula juga pada interface public. Interface public juga memanggil semua function dalam pada search data, ya pada program search data gitu. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pada bagian kelas alumni API. Oke, pertama kita deklarasikan dengan private static alumni API. Kita buat objeknya API sama dengan neo alumni API. Kemudian kita buatkan public static lagi pada alumni API untuk memanggil objek atau get objek dari kelas sebelumnya. Kemudian ada public interface CRUD get table. Nah, ini fungsinya kita memanggil table pada tabel mahasiswa, tabel skripsi, dan tabel IPK melalui kelas interface CRUD. Jadi di sini merupakan perkondisian, if table name sama dengan null atau kosong, maka yang akan ditampilkan itu kosong dengan perintah return null. Dan apabila table name itu sama dengan mahasiswa, maka data yang akan ditampilkan atau yang dikeluarkan adalah data dari tabel mahasiswa, atau fungsi yang dijalankan itu dari tabel mahasiswa. Kemudian selanjutnya sama seperti di atas, jika table sama dengan skripsi, maka fungsi yang dijalankan adalah fungsi yang ada pada tabel skripsi. Begitupun pada table name IPK. Selanjutnya pada yang terakhir, public interface public untuk get list. Nah, di sini get list ini fungsinya untuk memanggil list data dari fungsi kelas search data, dari kelas search data dengan melakukan pengkondisian. If list name sama dengan null atau kosong, maka yang ditampilkan atau fungsi yang berjalan itu kosong. Dan apabila list name sama dengan search name, maka fungsi yang ditampilkan atau yang dijalankan adalah kelas search data. Dan apabila semuanya tidak berjalan, maka yang ditampilkan atau yang dijalankan null, kosong. Nah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
kelas XAML untuk tampilan CRUD. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa kita telah membuat library factory. Nah, sehingga pada kelas XAML CRUD ini kita melakukan pengimportan library. Nah, pengimportan library ini kita lakukan dengan cara kita membuild dulu library yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita ekspor library tersebut sehingga akan terbaca library alumni factory seperti ini. Nah, apabila sudah terimpor di dalam project XML-nya, sehingga di sini kita menggunakan syntax using alumni library factory untuk memanggil proyek dari alumni factory ini, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini seperti yang kita lihat pada line 23. Nah, di sini kita memanggil kelas alumni API. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kelas alumni API ini merupakan kelas yang telah dibuat dalam alumni factory, di mana kelas ini berfungsi untuk kelas alumni API ini berfungsi untuk mengambil setiap table dengan menentukan apa nama tabelnya, yaitu tabel mahasiswa, tabel skripsi, dan tabel IPK, seperti itu. Dengan mengambil nilai table mahasiswa, table skripsi, dan table IPK sesuai dengan nama table, jenis tabelnya, seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian data grid. Nah, pada bagian data grid ini kita insersikan satu-satu, yaitu ada mahasiswa, skripsi, dan IPK untuk masing-masing data gridnya. Nah, seperti yang kita lihat bersama, di line 109 sini, kita memanggil kelas alumni. Nah, kelas alumni itu merupakan kelas yang berisikan getSet untuk tiap variabel-variabelnya, yang dimana kita sudah tentukan value-nya dan lain sebagainya. Nah, kelas alumni ini kita variabelkan menjadi A. Lalu di sini kita panggil kelas alumninya, seperti itu. Nah, pada line 110 ini, di sini kita melakukan pemanggilan kelas interface CRUD. Nah, kita melakukan pemanggilan interface CRUD karena kelas interface CRUD ini merupakan kelas yang mengintegrasikan atau menjabarkan semua atau fungsi-fungsi dari ketiga table mahasiswa, table skripsi, dan table IPK. Jadi, semua fungsi-fungsi CRUD dari table mahasiswa, skripsi, dan IPK dipanggil satu kali di dalam kelas interface CRUD. Nah, seperti yang kita lihat bersama, seperti yang teman saya telah jelaskan tadi, di sini kita melakukan load data, insert data, update data, delete data berdasarkan dari fungsi-fungsi CRUD yang telah diimplementasikan dalam ketiga table ini. Sehingga pada kelas XML-nya kita panggil kelas interface CRUD. Nah, kelas interface CRUD ini kita variabelkan menjadi CRUD. Lalu di sini kita mengambil table dari table mahasiswa. Seperti itu, karena kita ingin membaca data grid mahasiswa. Nah, di sini kita melakukan dataset. Di sini kita membuat dataset. Di mana dataset ini merupakan himpunan atau kumpulan dari data-data mahasiswa ini, data-data tablenya. Nah, di sini kita panggil kelas interface CRUD, di mana kita telah variabelkan menjadi CRUD. Lalu kita melakukan loading data. Nah, loading datanya ini selanjutnya kita memanggil kelas alumni yang telah kita variabelkan menjadi A, agar data dapat terbaca di dalam data grid-nya. Nah, ini merupakan perintah untuk mengakses atau memanggil dataset yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan perintah dbgrid mahasiswa.data konteks sama dengan mahasiswa data. Nah, sama dengan mahasiswa, namun pada data grid skripsi dan data grid table IPK, di sini yang membedakan yaitu kita mengakses atau mengambil atau memanggil table skripsi. Nah, di sini juga pada data grid IPK yang kita panggil adalah table IPK, seperti itu. Nah, di sini juga yang membedakan yaitu dataset yang dipanggil, ya, atau dataset yang dibuat. Nah, pada dataset skripsi yang kita panggil dataset skripsi. Nah, sama juga pada IPK kita panggil dataset nilai data. Jadi data yang akan muncul di data grid yaitu data nilai IPK.
seperti itu. Nah, ini merupakan komponen konfigurasi tiap data yang apabila button insert akan diklik, maka kalau misalnya kita baru membuka aplikasinya dan kita belum menekan button apapun, maka semua tabelnya, semua fields-nya akan bernilai false, seperti itu. Namun apabila telah kita tekan button true-nya, button insert-nya atau add data, maka semuanya akan bernilai true, seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja, karena sebelum-sebelumnya ini sama dengan project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita masuk pada fungsi-fungsi dari tiap-tiap button table. Nah, di sini kita akan membahas, saya akan menjelaskan salah satu table saja karena table lainnya pasti akan mengikuti. Nah, di sini merupakan button untuk table mahasiswa. Nah, ini untuk perintah yang pertama, merupakan perintah untuk melakukan insert atau menambahkan data mahasiswa atau button insert. Nah, pada button insert ini kita memanggil kelas alumni karena kita akan menjabarkan satu-satu untuk tiap-tiap datanya atau variabelnya. Nah, kelas alumni ini kita variabelkan menjadi A. Lalu kita panggil sebelumnya new alumni. Nah, selanjutnya kita melakukan try and catch. Nah, pada try and catch ini kita memanggil lagi kelas interface CRUD. Yang dimana kelas interface CRUD ini kita variabelkan menjadi CRUD, lalu kita mengambil atau memanggil table mahasiswa, get table mahasiswa. Nah, di sini boolean statusnya atau nilai booleannya yaitu insert data. Jadi kita panggil lagi kelas interface CRUD yang kita variabelkan menjadi CRUD dot insert data karena kita akan melakukan insert data. Nah, di sini kita akan panggil lagi kelas alumninya untuk melakukan insert data berdasarkan data yang telah atau variabel yang telah kita definisikan sebelumnya atau kita inisialisasikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, langsung saja untuk button update table mahasiswa sama seperti sebelumnya. Di sini kita panggil lagi kelas alumni, yang dimana kelas alumni itu sudah saya jelaskan sebelumnya, bukan kelas yang berisikan get set untuk tiap-tiap variabelnya dengan menentukan value-value-nya. Nah, di sini kita panggil lagi kelas interface CRUD untuk mengakses table mahasiswa. Lalu di sini kita akan melakukan update data berdasarkan string NIM, berdasarkan NIM dari mahasiswa. Jadi kita gunakan kode program string NIM sama dengan nama dari itemnya atau nama dari text box-nya, yaitu tbnim.text. Nah, di sini untuk nilai booleannya yaitu update data, karena kita akan melakukan update data. Di sini juga kita akan panggil interface CRUD-nya. Interface CRUD ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa interface CRUD itu merupakan kelas yang berisikan fungsi-fungsi dari CRUD-nya. Jadi kita panggil CRUD-nya di sini untuk melakukan update data. Dan di sini juga kita panggil data alumni. Data dari kelas alumni. Nah, selanjutnya kita masuk pada button delete. Nah, pada button delete ini kita panggil juga kelas alumni. Lalu di sini kita memanggil juga, bukan memanggil, namun kita hanya melakukan delete berdasarkan NIM yang akan dipilih. Seperti itu, berdasarkan NIM karena NIM ini merupakan stringnya atau memorinya, jadi yang kita panggil hanyalah kelas NIM ini, variabel NIM ini. Nah, di sini kita gunakan kelas interface CRUD untuk mengakses table mahasiswa. Lalu di sini untuk nilai booleannya yaitu delete data. Nah, kita panggil kelas alumninya untuk melakukan penghapusan atau delete data berdasarkan NIM dari mahasiswa tersebut. Seperti itu. Nah, di sini akan terjadi pengkondisian apabila terdapat NIM yang telah kita inputkan, maka akan muncul aksi bahwa data berhasil terhapus atau informasi berhasil terhapus. Nah, apabila terjadi kesalahan, maka akan muncul aksi bahwa data tidak berhasil dihapus. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk button reset itu seperti biasanya hanya untuk melakukan reset data. Nah, di situ. Jadi apabila
Nah, jadi reset datanya itu berdasarkan NIM-nya itu. Jadi apabila semua data ingin direset, namun NIM-nya, table NIM-nya tidak akan terreset seperti itu. Karena bersifat primary key. Karena tipe data yang primary key. Nah, di sini apabila pengguna menekan button reset, sementara untuk setiap list item-item yang masih kosong atau belum terisi atau fields yang belum ada isinya atau masih bernilai 0, maka akan muncul notifikasi bahwa data mahasiswa masih kosong, seperti itu. Nah, ini juga apabila misalnya kita tekan seperti ini, button update mahasiswa is enabled true, button delete mahasiswa is enabled true. Jadi kalau misalnya kita tekan button resetnya, maka akan muncul data mahasiswa masih kosong. Sama juga seperti ini, kalau misalnya kita tidak memiliki data apa-apa, maka yang akan muncul bahwa notifikasi data mahasiswa masih kosong, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengimplementasi memanggil data untuk ditampilkan dalam data grid mahasiswa. Jadi di sini kita panggil kelas alumninya untuk mengambil atau membaca setiap variabel yang telah kita lakukan getter and setternya dalam kelas alumni. Nah, di sini kita jabarkan satu-satu untuk setiap fields-nya dalam table alumni yang dimulai dari NIM hingga dosen wali. Nah, di sini kenapa kita panggil seperti ini? Karena yang akan kita baca karena data dari NIM yang kita inputkan ini akan terbaca juga di dalam data grid yang ada dalam skripsi dan juga yang ada dalam IPK, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi untuk menghitung nilai IPK. Jadi kita jabarkan satu-satu seperti pada pemrograman proyek 3 sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi button dari table skripsi. Nah, ini pada button insert, button skripsi, sama seperti button mahasiswa sebelumnya, namun yang membedakan yaitu kita ingin mengakses table skripsi, hanya itu yang membedakan. Yang tadi sebelumnya kita mengakses table mahasiswa, namun di sini kita mengakses table skripsi. Nah, sama juga dengan untuk button update-nya, di sini yang kita akses table skripsi. Begitupun untuk nilai table dari IPK. Nah, untuk nilai IPK, ini pada button insert IPK-nya, yang akan kita panggil yaitu table IPK. Jadi, table-table yang akan dipanggil berdasarkan dari table yang akan kita lakukan fungsi groupnya, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Pada window 2 di sini kita belum rubah namanya. Sebenarnya ini search data. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita memanggil atau menggunakan library alumni library factory pada line 15, bisa kita lihat dengan perintah using alumni library factory. Kemudian selanjutnya kita buat public partial class window 2. Terus di dalamnya kita deklarasikan kelas dari library, yaitu kelas alumni API. Kemudian kita buatkan objek API sama dengan alumni API .get object. Nah, itu maksudnya untuk memanggil fungsi get object pada alumni API. Nah, kemudian kita buat fungsi dari button click atau button search yang ada pada formnya. Di situ ketika kita klik, maka
sistem akan berjalan dengan memanggil kelas alumni, kita variabelkan A, kemudian interface public untuk memanggil get list-nya, fungsi get list yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada library. Kemudian di sini kita memanggil data berdasarkan NIM yang ada pada tabel mahasiswa. Kenapa kami memanggil data berdasarkan NIM? Karena NIM tersebut merupakan primary key dari setiap data. Kemudian kita deklarasikan list string data user sama dengan P itu adalah interface public. Kemudian pada interface public tadi kita panggil get user data mahasiswa. Selanjutnya kita deklarasikan get data user skripsi sebagai data user 2 dan get user data IPK sebagai data user 3. Nah, di sini data user add range data user 2 itu maksudnya untuk menggabungkan dari data yang ada pada tabel mahasiswa, kita gabungkan dengan data yang ada pada skripsi. Begitupun dengan perintah yang di bawahnya. Kita gabungkan data dari tabel mahasiswa dengan data dari tabel IPK. Nah, pada try and catch kita melakukan perkondisian di mana apabila data user count sama dengan 0, maksudnya apabila data user yang diinputkan atau data tidak terdapat dalam table maka message box atau pesan yang akan ditampilkan dengan pemberitahuan dengan tampilan error dengan teks NIM tidak ditemukan. Kemudian sistem akan menghapus secara otomatis field-field yang ada pada form tersebut. Kemudian apabila data yang kita masukkan atau NIM yang kita masukkan pada text box yang sudah kita buat itu terdapat dalam database, maka data yang ditampilkan sesuai yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, pada F nama itu merupakan text box dari data nama. Kita panggil data user 1. Nah, di sini 1, 0, 2, 3, 4 dan seterusnya itu merupakan array dari query SQL yang sudah kita deklarasikan pada kelas search data yang di library. Nah, pada F nama ini array-nya itu 1, untuk NIM itu array-nya 0, dan bisa kita lihat seterusnya. Nah, pada button klik selanjutnya, nah di sini ini sebenarnya button klik untuk logout atau kembali ke form login. Di sini sintaksnya atau perintahnya sangat mudah atau simple. Kita deklarasikan atau memanggil window 1 dengan variabel login sama dengan new window. Kemudian kita tampilkan dengan perintah login.show dan form ini akan close atau tertutup secara otomatis. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap pendemonstrasian aplikasi atau program pendataan alumni mahasiswa teknik. Nah, ini merupakan user interface dari program alumni, di mana apabila pengguna menjalankan programnya atau aplikasinya, maka form yang akan tampil lebih dahulu, yang pertama tampil yaitu form login. Nah, pada form login ini terdapat 2 item, di mana
terdapat email dan juga password. Nah, tentunya juga pada form login ini terdapat button login yang digunakan untuk masuk pada program pendataan alumni ini. Nah, di sini juga terdapat text block, di mana dalam text block ini terdapat hyperlink yang ditujukan untuk masuk pada form registrasi, di mana form registrasi ini berfungsi apabila pengguna ini belum memiliki akun, maka pengguna dianjurkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan registrasi, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan email atau password yang dimana email atau password ini belum terdata di dalam program ini. Jadi langsung saja saya akan mencobanya. Nah, apabila kita mengisikan data yang belum terdaftar di dalam aplikasi, lalu kita tekan button login, maka akan muncul error yaitu account non registered. Jadi kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menginputkan salah satu item saja, salah satu data saja atau salah satu field saja, dan field lainnya kosong. Di sini saya inputkan username, email, lalu passwordnya saya kosongkan. Nah, apabila ada salah satu field yang masih kosong, maka akan muncul email atau password masih kosong. Seperti itu. Nah, langsung saja apabila juga kita datanya masih kosong seperti ini, lalu kita tekan button login, nah akan muncul bahwa email atau password masih kosong. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk pada tahap untuk melakukan registrasi account. Oke, ini merupakan tampilan dari form registrasi pendataan alumni. Nah, pada form registrasi ini terdapat 5 item yang dimana pengguna baru harus menginputkan setiap fields yang ada. Nah, di sini ada first name, ada last name, ada email, ada password, dan di sini ada pilihan level di mana pengguna baru harus memilih dia ingin mendaftar sebagai admin atau sebagai user. Nah, di sini kita akan melakukan pendaftaran. Kita akan memasukkan salah satu datanya, dimulai dari first name, lanjut ke last name. Selanjutnya kita inputkan emailnya. Selanjutnya di sini kita inputkan passwordnya, dan di sini kita pilih pengguna ingin mendaftar sebagai admin atau sebagai user. Di sini saya pilih mendaftar sebagai admin. Nah, sebelum kita melakukan registrasi, di sini saya akan melihat respon-respon dari form registrasi ini. Nah, saya coba untuk mengosongkan salah satu fields-nya, di mana fields yang saya kosongkan yaitu fields last name. Saya coba untuk menekan button regis. Nah, apabila ada salah satu fields yang masih kosong, maka akan muncul notifikasi you have not input all record fields. Please check again. Jadi, apabila ada salah satu fields yang masih kosong, maka akan muncul warning seperti ini. Oke, saya coba untuk inputkan kembali last name-nya. Lalu saya coba lagi untuk memasukkan karakter email yang salah. Contohnya saya hanya inputkan fahmi@gmail.com, tidak menggunakan dot. Saya coba untuk tekan button regis. Nah, apabila karakter email yang diinputkan tidak sesuai dengan karakter email yang sebenarnya, maka akan muncul juga warning, please enter a valid email address. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mencoba button clear dari form registrasi ini. Nah, button clear ini gunanya seperti yang kita ketahui bersama untuk menghapus semua data-data atau fields yang telah kita inputkan. Saya coba untuk tekan button clear. Nah,
Apabila button clear telah ditekan, nah data-data dari semua item ini akan terhapus secara otomatis. Namun apabila ada fields atau semua fields masih kosong, lalu pengguna menekan button clear, maka yang terjadi muncul warning, you have not input all record fields, seperti itu. Nah, pada form registrasi ini juga terdapat text block, yang dimana text block ini bertujuan untuk apabila pengguna atau user telah memiliki account, jadi pengguna disarankan atau diajak untuk back to login. Sini ada keterangannya already have an account, back to login. Jadi kalau misalnya kita tekan, maka hyperlinknya akan menuju ke form login. Oke, kita di sini memulai untuk kembali mengisikan atau menginputkan data pengguna baru. Kita inputkan last name-nya, emailnya sesuai dengan karakter email yang sebenarnya, yaitu terdapat @dan.com. Lalu di sini saya inputkan passwordnya, dan di sini saya pilih level untuk mendaftar sebagai admin. Nah, apabila semua field telah terisi sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan oleh program, maka saya tekan button register atau sign up. Nah, akan muncul informasi bahwa registrasi sukses dilakukan. Your accounts have been successfully created. Please login to continue. Jadi saya klik OK. Nah, apabila sudah kita melakukan registrasi, pengguna disarankan untuk melakukan login. Pengguna disarankan untuk melakukan login. Masukkan alamat email yang telah terdaftar dan password yang telah terdaftar. Namun di sini saya mencoba untuk memasukkan password yang salah sebelum kita masuk pada programnya. Nah, apabila password yang diinputkan salah, maka akan muncul notifikasi error bahwa login failed, dan notifikasi yaitu password does not match karena kita inputkan password yang salah. Nah, apabila kita inputkan alamat Gmail yang salah, maka akan muncul notifikasi account not registered karena kita menginputkan alamat email yang salah. Jadi alamat email yang terbaca itu tidak sesuai dengan data yang ada dalam database, sehingga akan muncul notifikasi error account not registered. Oke, kita langsung saja masuk untuk login sebagai admin. Kita buka passwordnya, lalu kita tekan button login. Nah, apabila data yang telah kita inputkan sesuai dengan data yang telah ada di database, maka akan muncul informasi login sukses dan informasinya successfully login. Nah, selanjutnya pengguna yang telah kita daftarkan tadi telah daftar sebagai admin, sehingga form yang akan terbuka yaitu form untuk admin atau untuk sistem CRUD-nya. Nah, ini merupakan form untuk melakukan CRUD data. Nah, di sini untuk form ini terdapat table untuk mengisikan data mahasiswa, data skripsi, dan juga data IPK atau indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa alumni teknik. Nah, pada setiap table itu terdapat 4 button, di mana button yang pertama itu adalah button add new data atau button insert, ada button reset, button update, dan button delete. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data. Namun sebelumnya, saya akan melihat bagaimana sih respon-respon dari button yang ada di dalam form ini. Jadi di sini saya akan menekan button add new data. Nah, apabila button add new data sudah ditekan, maka untuk setiap fields yang dalam table ini akan bernilai true, sehingga data dapat diinputkan. Namun apabila button add new data tadi belum ditekan, semua fields ini tidak dapat diinputkan datanya karena nilai dari setiap fields ini bernilai false apabila button insert belum ditekan.
Oke, di sini saya akan melihat bagaimana sih aksi dari button insert apabila semua fields yang ada dalam table ini masih kosong. Kalau misalnya setiap fields yang ada dalam table mahasiswa ini masih kosong, lalu kita langsung tekan button insert, akan muncul error di mana notifikasinya setiap input fields harus diisi, seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data alumni, dimulai dari NIM, nama, lalu tempat lahirnya kita isikan, juga tanggal lahirnya, oke, kita pilih jenis kelaminnya, lalu alamatnya kita inputkan, ininya kita select, dimana di sini ada 6 macam, jadi saya pilih. Kemudian di sini kita menggunakan button box, combo box juga untuk tahun angkatan atau tahun masuk dari alumni tersebut. Dan di sini ada pilihan jalur seleksi juga, dan juga ada pilihan jurusan. Nah, di sini saya coba untuk menambahkan data dari yang telah kita inputkan. Nah, apabila semua data-data yang atau semua fields ini sudah kita isi dan sudah sesuai, maka akan muncul informasi bahwa data berhasil tersimpan. Seperti itu. Nah, apabila data sudah berhasil tersimpan, maka data yang telah kita input tadi akan masuk ke dalam data grid mahasiswa. Nah, jadi kita akan memilih kembali data yang telah kita inputkan tadi. Lalu di sini kita akan melihat bagaimana aksi atau respon dari button reset. Nah, di sini semua fields-fields-nya telah terinput berdasarkan data yang telah kita inputkan sebelumnya. Lalu saya akan menekan button reset. Nah, apabila button reset telah kita tekan, maka fields dari nama lengkap hingga dosen wali akan terhapus. Namun untuk NIM itu tetap ada dikarenakan NIM merupakan primary key dari table mahasiswa atau data mahasiswa. Seperti itu. Nah, apabila semua fields ini masih kosong lalu kita tekan button reset, nah akan muncul error, yaitu data mahasiswa masih kosong. Seperti itu. Lalu kita akan select lagi datanya. Lalu di sini kita akan melihat bagaimana respon dari button update. Di sini saya akan mengubah data dari alamat. Lalu saya akan update datanya. Nah, apabila data berhasil diubah, maka akan muncul informasi bahwa data berhasil terupdate. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada table kedua, yaitu data skripsi. Nah, pada data skripsi ini hampir sama dengan data mahasiswa, namun yang membedakan di sini yaitu variabel-variabel dari tiap-tiap macamnya. Nah, di sini saya mencoba untuk menambahkan data. Namun sebelum saya menginputkan data-datanya, saya akan melihat aksi dari button insert ini. Nah, sama seperti button sebelumnya, bahwa apabila datanya masih kosong, maka akan muncul setiap input field harus diisi. Oke, saya akan mencoba untuk mengisikan
Sini. Kalau sudahnya kita pilih, kita tuliskan, kita inputkan. Lalu total SKS-nya kita inputkan juga. Lalu untuk statusnya, S-nya ada pilihan sudah bekerja, tidak selesai atau belum bekerja. Kita pilih sudah bekerja, yang sini inputkan untuk mengimport instansinya. Di sini ada alamat instansinya. Di sini ada pekerjaannya sebagai apa. Dan di sini ada inputan apabila kita memiliki usaha, namun apabila tidak, maka cukup garis datar saja. Oke, di sini saya akan menambahkan datanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan kembali select data yang telah kita inputkan tadi. Lalu kita coba untuk melakukan update data. Di sini saya memilih untuk mengubah nomor telepon saya. Oke, saya akan tes ubah data. Kita akan klik button update. Nah, apabila data sudah berhasil terubah, maka akan muncul informasi seperti ini. Oke, saya akan coba lagi untuk button resetnya. Oke, apabila button reset telah ditekan, maka semua fields yang ada di sini akan terhapus. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada table untuk data indeks prestasi kumulatif dari alumni mahasiswa teknik. Nah, di sini sama seperti button-button yang ada pada data mahasiswa dan data skripsi. Di sini terdapat 4 button, yaitu ada button add new data atau insert, update, delete, dan reset. Nah, di sini untuk fields-nya itu merupakan IPK semester 1 hingga IPK semester 7. Dan juga di sini ada total untuk ke IPK keseluruhan dari IPK semester 1 hingga semester 7. Dan juga di sini dilengkapi dengan button hitung untuk melihat berapa total dari indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut. Nah, di sini kita langsung saja melakukan penambahan data. Di sini kita inputkan, misalnya untuk tiap IPK dari mahasiswa tersebut. Oke, nah selanjutnya setelah kita inputkan semua indeks prestasi kumulatif dari semester 1 hingga semester 7, lalu kita klik button hitungnya. Nah, setelah itu, apabila kita telah mengklik button hitung IPK-nya, akan muncul total IPK dari mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya kita tekan button insert untuk menambahkan data tersebut ke dalam data grid. Nah, apabila data telah ditambahkan, maka akan muncul informasi data nilai IPK berhasil tersimpan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan mencoba untuk mengupdate nilai IPK. Selanjutnya saya akan melakukan update. Nah, apabila fungsi update telah berhasil dilakukan, maka akan muncul informasi data nilai berhasil terupdate. Nah, selanjutnya saya akan kembali select datanya, lalu saya akan reset. Sama seperti tadi yang fungsi button yang sebelumnya pada data mahasiswa dan skripsi, apabila button reset ditekan, maka semua data-data dari IPK semester 1 hingga semester 7 beserta total IPK-nya akan terhapus semua, seperti itu. Karena button reset itu berfungsi untuk menghapus semua fields yang telah kita inputkan atau data-data yang telah kita inputkan pada tiap fields. Nah, selanjutnya apabila button reset ditekan sementara data-data yang belum terinput, maka akan sama seperti sebelumnya, maka akan muncul error, yaitu data nilai IPK masih kosong. Nah, di sini saya akan mencoba fungsi dari button delete. Oke. Di sini saya kembali select datanya, lalu saya tekan button delete.
Nah, apabila data berhasil terhapus, maka akan muncul informasi seperti demikian. Oke, selanjutnya saya akan mencoba lagi untuk melihat bagaimana sih respon dari button delete yang ada di dalam table skripsi ini. Jadi saya akan coba untuk menghapus datanya. Oke, data skripsi berhasil dihapus seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih respon dari button delete mahasiswa. Nah, kita akan hapus datanya. Nah, seperti itu. Jadi data yang telah kita inputkan sebelumnya akan terhapus secara seperti fungsi yang telah kita terapkan pada program ini. Oke, dan juga tentunya pada tampilan untuk admin ini atau tampilan layout growth, di sini terdapat button logout, dan mana button logout ini apabila ditekan maka admin akan diarahkan kepada layout login atau form login. Nah, sekarang kita akan tekan button logout atau back-nya. Nah, seperti ini. Jadi, apabila admin telah menggunakan logout, maka admin akan diarahkan ke form login. Nah, di sini juga pada form login terdapat button close, di mana button close ini untuk menutup aplikasi yang telah kita jalankan. Oke, selanjutnya untuk tampilan publiknya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada teman saya dipersilakan. Disebutkan email setelah itu registrasi, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, apabila login berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa login sukses. Oke, selanjutnya pada tampilan private ini, tampilan publik ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kami dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini atau pada demonstrasi kali ini saya memaparkan pada bagian form public atau form untuk user. Nah, di sini terdapat ada text box sebagai inputan sebuah primary key, yang dimana primary key-nya yang kami buat di sini adalah NIM dan juga dua button search dan button logout. Nah, untuk yang pertama, apabila kita tidak menginputkan atau belum menginputkan data atau NIM yang kita ingin search, kemudian kita menekan tombol search, maka akan muncul notifikasi warning, please enter your name, atau kita dimohon untuk mengisi inputan tersebut dengan NIM yang kita ingin search. Kita coba inputkan NIM F551200077, kemudian kita search. Nah, maka data dari NIM tersebut akan ditampilkan. Nah, di sini sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya pada library dengan kelas source data, kami memanggil ada beberapa data yang berada pada tabel yang berbeda-beda. Jadi di sini data yang kita panggil dari tabel mahasiswa yaitu nama, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, kemudian angkatan, jurusan, prodi, dan dosen wali. Nah, data tersebut kami ambil dari tabel mahasiswa. Selanjutnya untuk data dari tabel skripsi, yaitu ada nomor telepon, kemudian judul skripsi, dosen pembimbing, dan tahun wisuda. Nah, untuk pada tabel IPK, kami hanya memanggil field total IPK.
Jadi yang kita panggil dari tabel nilai itu adalah total IPK. Kemudian apabila NIM yang kita cari atau kita ingin search itu tidak terdaftar dalam database, maka akan muncul notifikasi NIM tidak ditemukan. Jadi kita harus menginputkan NIM yang terdaftar dalam database untuk menampilkan data dari NIM tersebut. Kemudian ada button logout, di mana pada umumnya button logout ini untuk keluar dari form ini. Di sini kami inisiasikan dari form ini kembali ke form login. Demikian pendemonstrasian program pendataan alumni mahasiswa teknik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.